30 tahun yang lalu, berbicara kepada seseorang di belahan dunia lain, melihat menatap wajahnya dengan tanpa ada delay sama sekali, itu mistis loh. Jadi nggak ada yang mistis? Oh, mistis itu kan karena manusia yang belum nyampe ilmunya ke titik itu tadi. Soon saat kita mengerti, misterinya hilang. Iya. Tarot itu sebenarnya adalah cara saya untuk, ini saya bongkar di sana, pura-pura sakti. Saya katakan saya meramal, padahal in reality, Uncle, nggak ada orang yang bisa meramal. Saya berani menantang siapapun yang benar-benar bisa meramal. Ayo. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Selamat tahun baru 2024. Nikmat bro. Apa kabar? Wah, baik dong. Nggak berubah loh. Berubah sih sebenarnya, ini dihitungin tadi. Oke. Apa tadi katanya pandemi meninggalkan apa? 13 kilo. 13 kilo. Yang dikuranginya per bulan kok cuman berapa gram gitu. Ini nggak berkurang. Naik iya kita ya. Betul sekali. Disyukurilah. Den, apa kabar? Baik ya? Alhamdulillah, berusaha untuk baik dan selalu baik. Nah, itu yang Uncle suka sama Denny Darko. Kenapa? Berusaha untuk baik dan selalu baik. Amin. Kenapa? Ada yang nggak baik yang datang? Iya, pandemi ya. Sebenarnya ini kan belum, pandeminya sudah mulai selesai, tapi apa yang ditinggalkan ini kan harus mulai kita, mungkin hutang-hutang. Hutang itu dalam arti banyak hal ya, harus kita bayarkan. Betul. Dan banyak hal-hal yang hilang itu memang necessarily harus di get back lagi. Yeah. Saya pun kemarin akhirnya melihat dan menyatakan kalau tahun kemarin itu tahun karma. Nah sekarang ini kayaknya ini tahun kebangkitan untuk semuanya. Jadi harapannya ya kita akan bangkit, bisa mengembalikan apa yang dulu pernah hilang, bahkan mendapatkan apa lagi yang mungkin nanti Tuhan akan berikan. Bagaimana kita bisa mengucapkan bahwa tahun ini adalah tahun bangkit? Okay. Ini seperti kita mengarahkan sesuatu harus terjadi pada yang akan datang gitu ya. Betul. Bagaimana? Jadi nanti aku akan datangkan ya. Nanti gue paling demen nih kalau sama dia nih. Kartunya. Kartu itu sebenarnya kan 78 kartu, Uncle. Dan setiap kartu memiliki tiap artinya masing-masing. Dan arti kartu itu memang akan kita baca sesuai dengan, orang kalau bilang vision itu bukan artinya di depan kita terus tergambar ya, dengan seperti di film-film seperti itu. Tapi otak kita itu kadang memvisualisasi itu dengan cara yang berbeda, dan kita itu somehow mendapatkan perasaan itu loh. Seperti itu. Susah untuk dijelaskan. Ya, kepekaan kita ya. Tapi yang saya lihat di sini itu adalah memang manusia itu akhirnya memiliki sebuah, kalau kita bilang siklus ya, saat dia itu jatuh, dia ini either dia itu akan menyerah atau kalau tidak otomatis dia pasti akan bangkit. Learn something. Yes, dan kemarin itu saya bilang karma karena seakan-akan memang apa yang kita kemarin lakukan itu saat COVID itu tiba, kita tuh kayak benar-benar di nolin lagi gitu. Kita itu dihadapkan dengan kondisi di mana kalau seandainya kita tidak memiliki apa-apa, apa yang kita punya? Akhirnya orang-orang dan teman-teman seperti ini. Betul. Dan dari situ akhirnya tahun berlalu, dan saya lihat bahwa di tahun ini seperti orang itu kayak kemarin itu hari, let's say hari ini hari Selasa kan, kemarin Senin, saat orang itu bangun tidur, mereka punya hope yang baru di tahun yang baru. Kebetulan nanti kita pasti dong ya akan punya presiden baru gitu. Dan harapannya hal-hal yang baru ini akan menimbulkan satu semangat yang kalau ini dilakukan bersama-sama, ada satu, kalau kita bilang itu buku ya, saya lupa pengarangnya siapa. Tapi itu berdasarkan sebuah penelitian lama namanya Wisdom of the Crowd. Di mana kalau ternyata semua orang ini mengamini hal itu akan terjadi, Uncle. Itu yang membuat saya yakin. Menarik ya. Di mana seorang amini itu akan terjadi. Ya, betul. Makin ini ya. Betul, betul sekali. Dan itu ada di ini kita, mindset di benak kita, mindset kita ya. Kita tuh lebih powerful daripada yang kita kira. Oh, setuju.
Setuju. Nanti kita bahas lagi tapi ya. Dan 2024 dibuka dengan kecelakaan kereta. Betul. Ya. Awal yang tentu orang berpikiran bahwa awal-awal udah begini nih. Yes. Gitu loh. Yeah. Kedepannya apa yang bisa kita lihat lagi dari pandangan Saudara Darko? Uncle, manusia itu memang terbiasa untuk melihat sesuatu, terus kemudian mengaitkan hal itu dengan yang lain. Dan seperti itulah sebenarnya kerja ramalan. Yeah. In reality, sebenarnya pada kenyataannya, hal yang belum terjadi, itu memang belum terjadi. Yeah. Dan itu terjadi karena kita melakukan hal itu tadi. Ya tentu saja dengan, kalau kita bilang, izin oleh Sang Kuasa seperti itu. Kecelakaan ini kalau menurut saya terjadi itu karena kelalaian manusia. Dan kelalaian manusia itu biasanya terjadi saat orang-orang ini melakukan sesuatu secara bersama-sama. Saya pernah membuat heboh dengan saya bilang akan meninggal ribuan orang. Di bulan waktu itu Maret ke April. Terus kemudian orang-orang menjadi marah. Kok meramalkan seperti itu? Sesuatu yang belum terjadi, betul. ramalkan. Nah, saya katakan, bukankah setiap tahun orang kalau mudik itu banyak yang meninggal? Karena mereka memaksakan seperti mengendari sepeda motor yang didesain itu nggak untuk lebih dari 50 km, mereka mudik Uncle ke Jawa Tengah, naik motor yang udah gitu mereka dilebihi bebannya barengan sekeluarga. Kalaupun ternyata dia ini sehati-hati apapun dengan kondisi seperti itu, apa nggak terus kemudian kecelakaan pasti akan terjadi. Nah dari sini sebenarnya kan akan kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang sesuatu ilmu yang memang orang itu sudah pelajari, ini namanya statistik. Tapi kalau kita boleh katakan ini sebagai sebuah, kalau orang bilang kan ada peramal satu bilangnya firasat, ada bilang lagi intuisi. Ya kalau kita boleh bilang ini tanda sebenarnya yang kita memang harusnya itu bisa tahu. You can read the sign ya? We can read the sign gitu. Karena kita itu sebenarnya diberikan pengetahuan, tapi kita itu memilih untuk abai. Jadi akhirnya kita ya udah nggak apa-apalah. Misalkan kapal laut, nggak apa-apalah kelebihan beban sedikit. Truk yang mengangkut berat yang melebihi, nggak apa-apalah. Akhirnya nggak apa-apa ini terjadi dengan selamat, mereka menganggap itu kan nggak apa-apa. Dinaikkan lagi, itu dari toleransinya. Ditambah sampai akhirnya terjadi, bukan dia yang nggak hati-hati, Uncle. Orang lain nggak hati-hati, dianya dalam kondisi split second harus melakukan sesuatu, akhirnya terjadilah kecelakaan itu tadi. Nah saat orang-orang berkumpul, otomatis kan ini akan terjadi, Uncle. Itu. Nah kalau tadi dikatakan bahwa kenapa kok di tahun ini diawali dengan bencana? Karena itu tadi orang-orang ini so excited, mereka ingin liburan, mereka ingin bepergian, tapi akhirnya hal-hal yang mereka seharusnya jaga ini tidak mereka jaga. Itu tadi. Jadi kalau alasan penjelasannya mungkin seperti itu. Tapi kalau kita boleh lihat dari kartu yang saya lihat saat itu adalah bahwa ya semangat yang terlalu tinggi itu jika tidak di-contain dengan sempurna akan mengakibatkan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan juga. Yes. Logik sih. Iya, memang saya berusaha untuk membuat sesuatu yang kita tuh selalu berpikir bahwa ramalan itu mistis. Iya. Sekarang apa semua yang... kan? Iya, betul. Tapi sekarang coba Uncle. Melekat nggak mistis pada Saudara Darko? Oh iya dong, pasti. Iya kan? Tapi itu tadi, gimana caranya agar kita ini memberikan sebuah, kalau kita bilang itu wawasan yang agar orang-orang ini mau mengerti bahwa, ini mohon maaf, 30 tahun yang lalu, berbicara kepada seseorang di belahan dunia lain, melihat menatap wajahnya dengan tanpa ada delay sama sekali, itu mistis loh. Kita sekarang bicara tentang mata uang kripto. Itu mistis. Semua mistis ini pada akhirnya akan terjelaskan, Uncle. Nah, tapi di proses menjelaskannya ini mungkin pasti akan terjadi banyak pertentangan. Jadi kalau saya kira sebenarnya apa yang mistis ini menunggu untuk kita memiliki sebuah ilmu agar ini bisa dijelaskan. Contoh. Jadi nggak ada yang mistis? Oh, mistis itu kan karena manusia yang belum nyampe ilmunya ke titik itu tadi. Let's say misalnya seperti ini. Oke, jadi lu bilang mistis itu manusianya belum sampai ke titik ilmu itu? Yes, bukan secara spiritual, tapi secara kita ini kan sejak
era modern itu berarti tahun 1900-an ke atas ya. Kita ini di drive untuk berpikir dengan sebuah ilmu pengetahuan yang kalau nyata itu harus bisa dibuktikan. Kalau nggak nyata, kalau nggak bisa dibuktikan, itu artinya sebaliknya. Nah, misalkan nanoteori seperti itu, seperti ya Uncle yang familiar sekali ya. Nah, mungkin kalau dulu orang akan mengira apa sih hal-hal kayak gitu emang ada, tapi sekarang anak-anak SD pun itu akan bisa mengerti saat mereka menonton film Ant-Man. Iya. Oh, jagoannya bisa kecil loh. Itu sampai ke tingkat kuantum mereka mengerti loh, Uncle. Iya. Dan kalau kita mundur lagi ke era-era kita Gen X ya. Iya. Kita dulu kalau dijelasin tentang DNA ya, itu pasti akan pusing. Tapi saat kita nonton Jurassic Park, ya ingat ya tahun 90-an kita pergi ke bioskop. Pulang itu kita, dari satu penemuan nyamuk yang darahnya bisa diambil, ternyata nyamuk ini tadinya itu kalau kita ngambil darahnya dinosaurus, itu bisa dikembangbiakan jadi dinosaurus yang besar dan beranak pinak gitu. Oh, itulah DNA gitu. Nah, akhirnya kita memiliki sebuah pemikiran untuk membuat hal itu jadi mungkin. Tuh, ini menarik ya. Jadi kita membuat sesuatu yang nggak mungkin itu jadi mungkin kan? Mencoba menjelaskan kepada orang-orang bahwa apa yang mereka kira itu mistis, itu nanti akan soon to be explainable, bisa dijelaskan. Bagaimana dengan anak-anak indigo? Ya, oke. Indigo itu kalau pengertian saya ya, Uncle, itu sebenarnya muncul dari, saya lupa namanya, buku yang diterbitkan tahun sekitar 1980 atau 90 yang mencoba menjelaskan munculnya sebuah generasi yang generasi ini mencoba untuk apatis terhadap perubahan dunia saat itu. Apa sih perubahan dunia saat itu? Jadi baby boomers itu mengalami, mereka lahir saat perang itu baru selesai, tahun 50-an. Dan mengalami industrialisasi yang sangat masif, mengalami perubahan, dan mereka ini diminta untuk ayo kita membangun. Muncullah generasi yang merasa kalau sebelumnya kan baby boomers ini kan perlawanannya menjadi flower generation. Nah, tapi kalau di Gen X ini tadi, perlawanannya itu menjadi itu tadi, pribadi yang nggak peduli terhadap kenapa sih kok kita harus sukses, harus berdasi, harus bekerja di bidang-bidang industri, banking dan sebagainya. Nah, mereka yang merasa bahwa saya ini bisa kok bekerja di bidang yang bukan bekerja ya. Saya ini bisa kok memiliki sebuah ketekunan terhadap yang lain. Nah, inilah anak-anak yang terus kemudian dikategorikan menjadi indigo awalnya itu. Nah, anak-anak ini adalah anak-anak yang merasa bahwa mereka mendapatkan intuisi dari sesuatu yang tidak terlihat. Bahkan beberapanya mereka ini merasa bahwa mereka bisa sensing sesuatu yang tidak terlihat. Karena mereka punya sekian macam jenis type of indigo. Akhirnya muncul tuh buku-buku yang merupakan kalau kita bilang itu anakannya dari teori tentang indigo ini tadi. Jadi indigo itu muncul dan berkembang di generasi milenial. Makanya kalau Uncle ketemu sama teman-teman yang mengaku indigo, ini jarang yang seusia Anta, seusia saya. Kebanyakan kan muda-muda. Iya, muda. Kalaupun iya kayak si kita kan juga muda. Amin. Citra Prima itu, Sarah Wijayanto betul. Sisanya itu semua pasti lebih muda. Betul sekali. Dan mereka yang mendrive fenomena ini tadi. Gitu. Jadi indigo itu awalnya dari sebuah buku itu tadi, Uncle. Nah, ada lagi sebuah teori yang menunjukkan bahwa indigo itu saat seseorang itu difoto menggunakan sebuah imaging gitu. Orang itu memiliki aura yang berbeda-beda. Hijau, betul. Dan lain-lain. Aura orang-orang yang memiliki kemampuan ini tadi itu berwarna biru indigo itu tadi. Begitu. Padahal itu energi kan, semua orang punya. Yes, dan sebenarnya semua orang itu bisa berubah energinya sesuai dengan kondisi tubuhnya. Saat dia sakit, dia berubah. Tapi saat berkonsentrasi tinggi, itu tadi indigo itu tadi. Pencapaian di titik itu ya? Yes, seperti itu. Bermeditasi dan sebagainya. Kalau di hipnosis, gelombangnya itu saya lupa, itu delta atau jadi memang ada sebuah gelombang tertentu di mana manusia ini mencapai sebuah ketenangan yang di mana dia itu bisa mengoptimalkan kemampuan pikirannya. Ya, kalau sampai titik itu ya. Yes, betul. Dan gunung meletus. Satu meletus diikuti meletus lagi. Indonesia terjadi itu. Oh iya. Nah, melihat ini, Denny bisa kasih lihat lewat kartu atau apa?
Saya bisa, tapi sebelum itu, Uncle. Jadi kemarin pun saya juga coba jelaskan. Saya nggak against teman-teman yang menekuni seni meramal ini tadi. Tapi saya katakan bahwa untuk negara seperti Indonesia, gunung meletus itu sesuatu yang niscaya. Karena Ring of Fire kan terlewat. Betul. Bahkan kalau seorang peramal misalkan lahir di Jepang, dia mungkin nggak perlu meramalkan akan ada gempa bumi. Karena itu bisa terjadi berkali-kali dalam waktu 1 minggu. Dan lempengnya di situ. Yes, betul. Dan saya katakan bahwa kalau gunung meletus, Uncle, itu sebenarnya di Indonesia pasti ada. Cuman apa yang akan memviralkan ini? Nah, itu yang terus kemudian menjadikan sebuah hal yang harus kita coba untuk kalau kita bilang sintesakan sehingga kita memiliki sebuah keluaran informasi yang bisa dipergunakan oleh masyarakat. Nah, saya katakan bahwa nanti gunung meletus itu akan banyak, tapi korban ini akan nggak terlalu banyak karena manusia itu akan jadi lebih familiar ke aplikasi seperti BMKG itu loh, Uncle. Mereka ini tuh awareness-nya lebih tinggi. Awareness lebih tinggi. Mereka ini terus kemudian akan lebih bersiap. Dan mereka pun itu somehow akan lebih smarter agar mereka ini enggak, yaitu tadi misalkan berwisata ke tempat-tempat yang ya gunung kalau seandainya memang di bulan-bulan tertentu. Dan biasanya itu terjadinya memang di awal sama akhir tahun kalau gempa. Kalau gunung meletus itu biasanya di tengah-tengah tahun. Nah, itu sebenarnya satu siklus, Uncle. Dan itu bisa dilihat kan? Bisa. Ya, dengan tanda-tanda yang ada kalau kita bisa melihatnya ya. Betul, makanya saya selalu membuka konten saya kalau di YouTube itu tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah tanda-tanda yang kita belum mengerti. Soon saat kita mengerti, misterinya hilang. Iya. Dan itu jadi teknologi. Oke. Nah, Denny melalui berbagai macam fase dalam dunia pekerjaan yang Denny lakukan ya. Dulu kita ketemu dengan pasir dan lain-lain semua dan kemudian terus tambah dan berganti semakin bervariasi hingga akhirnya sekarang ke tarot nih. Sebenarnya saat itu juga sudah tarot. Tapi orang nggak mengenal Denny Darko dengan ketarotannya. Iya, karena semakin kemari semakin semakin kuat gitu loh. Betul, Uncle. Betul. What happened? Yang pertama, Uncle, siapapun itu, meskipun Uncle pun saat Uncle dulu menjadi seorang pesinetron, terus kemudian Uncle terkenal sebagai seseorang yang bisa menerima curhatan orang lain, apakah Uncle akan disebut sebagai seorang artis, aktor, motivator? Nah, sebenarnya kan apapun profesi itu, Uncle ini ingin menyampaikan message. Begitupun dengan saya. Saya ingin menyampaikan message kepada sebanyak mungkin orang yang kebetulan di negara saya ini, negara yang saya cintai, tempat saya lahir ini, kalau kita bilang itu bukan hanya perbedaan sosial, tapi perbedaan knowledge dan juga pendidikan. Yang mana ini jadi keprihatinan dan kita memiliki sebuah kewajiban untuk mencoba menyeimbangkan itu tadi, Uncle. Mungkin karena Uncle UI ya. Sebutin lagi. Enggak, saya ITB. Iya. Kita ini kan, sekolah kita ini kan dibayari oleh masyarakat kan SPP-nya. Jadi kalau saya kira... Murah banget dulu. Iya, betul. Nggak sampai gope gitu. Bener. Ini itu kita jadi... Ini mungkin karena doktrin dulu waktu kuliah di mana ingat loh bahwa kalian ini di sini. Ini tuh hanya a selected few. Dan malah jangan bangga karena kalian punya kewajiban untuk membagikan apa yang kalian dapat ini untuk orang-orang yang nggak memiliki kesempatan. Mereka itu bukan nggak pinter, mereka itu mungkin karena sepanjang hidupnya harus bekerja, mereka nggak bisa sekolah. Nah, berikan sebuah message, berikan apapun yang kalian dapatkan, tapi dengan cara yang mereka mengerti. Itu sebenarnya yang ingin saya lakukan. Baik dari magic saya, baik dari melukis pasir yang sekarang diteruskan oleh istri, baik dengan tarot sekarang ini, ataupun saya pun sekarang ini masih ngasih kuliah juga, Uncle. Jadi kadang-kadang juga diminta oleh teman-teman yang jadi dosen ngajar, karena memang saya merasa bahwa ya ini harus kita bagikan dengan cara apa. Dan tarot ini karena waktu kemarin itu pandemi, Uncle, banyak sekali orang-orang yang kehilangan harapan. Mereka ditinggalkan oleh orang yang mereka sayangi. Mereka bahkan ada yang sampai sekarang ini masih menganggap itu adalah sebuah konspirasi dan vaksin itu bohongan. Itu masih ada, Uncle. Iya. Dan mereka ini dulu itu nggak tahu pandemi ini akan usai kapan.
dengan apa yang saya upload di sosial media, saya memberikan harapan yang mungkin mereka akan bisa dapatkan. Bahwa ya dari hope ini, apapun itu mungkin. Dan kalau mereka berpegang pada hope itu, ya mereka akan bisa lakukan apapun. Dia dapatkan apapun. Yes, itu dan tarot itu sebenarnya adalah cara saya untuk, ini saya bongkar di sana, pura-pura sakti. Saya katakan saya meramal, padahal in reality, Uncle, there is nobody who can predict the future. Nggak ada orang yang bisa meramal. Saya berani menantang siapapun yang benar-benar bisa meramal. Ayo. Jadi nggak ada seorang pun yang bisa meramal. Nggak ada seorang pun, tidak ada. Bahkan saat saya kemarin, saya berteman dekat dengan almarhumah Mbak Yu, peramal yang terkenal. Saya katakan, Mbak, saya maaf loh ya, saya bukan nggak percaya sama Mbak, tapi saya ini nggak percaya sama orang-orang yang bisa meramal kayak Mbak ini. Oh nggak apa-apa Mas, tapi malah pertemanannya jadi iya di situ. Dan saya katakan meramal saya ini menggunakan kartu. Meramal saya ini sama seperti BMKG meramalkan cuaca keesokan hari, sama seperti seorang pialang saham meramalkan ini akan naik atau turun, bullish atau bearish nih, seperti itu. Itu membaca data, mengumpulkan statistik, dan mensintesa untuk menimbulkan sebuah jawaban. Tunggu, gue masih amazed nih. Nggak ada satu orang pun yang bisa. Tidak ada. Maupun Joyoboyo, Nostradamus, tidak. Mereka ini orang-orang cerdas, Uncle. Yang mereka ini bisa meramu hal-hal di masa lalu, membuat ini menjadi sebuah storytelling, dan storytelling ini somehow akan bisa dicocokkan oleh masyarakat yang membaca selama-lamanya. Oke. Bahkan saya bilang itu malah lebih keren daripada meramal. Lebih jelas. Lebih jelas dan bisa memberikan hope. Gue mau tes ya, 2024. Iya. Pemilu. Iya. Chaos nggak? Nggak. Nggak? Nggak. How you see that? Karena tidak ada polarisasi, Uncle. Chaos itu terjadi karena polarisasi. Orang harus memilih kanan atau kiri, atas atau bawah. Yeah. Nah sekarang ini calonnya 3. 3 pasang. Dan kalaupun nanti 2 putaran, ini nggak akan sekeras waktu sekarang ini. Oke, spill dong. 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran? Kalau saya kira 2. 2 ya? Iya, kalau saya kira 2. Siapa juaranya? Loh, kan boleh. Kita nggak ngeramal kan. Kita dari pemikiran Denny aja deh. Iya. Iya. Biasanya... Sama nggak di otak gue gitu maksudnya. Anto, orang Indonesia itu nggak pernah suka untuk suruh memilih. Mereka itu kalau ditanya, lu bisa atau enggak? Insya Allah. Ya, kalau ditanya, lu akan bantu enggak? Mungkin. Orang Indonesia tuh selalu sukanya yang tengah. Oke. Cukup ya? Cukup. Oke. Karena nggak mau dipush ya? Iya, apakah saya memilih itu? Yes or no, tapi itu tadi, saya katakan bahwa... Nah, sekarang kalau Denny bilang iya, saya nggak tahu juga pada saat harinya Denny milih apa nggak tahu juga kan? Oh, betul. Iya kan, betul. Gitu. Kan sekarang ada yang bilang iya, tapi kalau ditanyakan dari ilmu yang saya sudah tekuni ini, Uncle, itu yang kalau saya kira. Nggak, aku tertarik ngomongin ini. Begitu banyak orang yang bilang dia milih ini, milih itu dengan penuh. Nah pada saat nanti hari-harinya, kita nggak ada yang tahu loh dia milih apa. Bener, atau dia di dalam nggak milih. Nah, iya kan? Iya. Itu saya mikir gitu. Lu pada ini nih bawa sendiri gitu segala macam ya. Iya. Kan sebenarnya iya itu tadi kita nggak ada yang tahu loh pada saat di dalam itu kan udah bener-bener lu sendiri gitu loh. Betul. Tapi ya itulah kalau ditanya ya saya sendiri sebenarnya merasa mungkin kita ini belum menemukan satu bentuk yang tepat untuk Indonesia ini. Karena demokrasi yang kita anut pun ini kan sebenarnya demokrasi yang akan cocok saat tingkat sosial di masyarakatnya itu nggak segapnya setinggi sekarang ini. Dan itu pun saya artinya negara-negara seperti Filipina, Vietnam, Kamboja itu saya kira kurang cocok ya kalau harus menganut demokrasi di mana semua orang ini diberikan sebuah kekuatan yang sama, nilai suara yang sama untuk memilih orang yang akan memimpin Indonesia. Kebayang nggak? Profesor, dia ini pendidikannya sampai S3, sama misalkan anak yang baru lulus SMA, nah kan sesuatu itu aja sudah berbeda sekali. Aku kira tadi perumpamaan profesor udah S3, bukan anak gitu. Lebih detail lagi gitu. Ya, gitu. Gitu, Uncle. Oke, menarik. Oke, siap buat tarot nih kita? Oh, boleh. Ya? Saya hadirkan ya? Iya. Tolong dong dibantu teman-teman. Mat, yang di kotak kayu ini tadi. menarik nih. Kita geser dikit boleh ya? Boleh, didekatkan. Ini bukan gimmick kan? Boleh diminum ya? Boleh minum.
Saya udah ramalkan kalau Denny akan minum kopi saya. Amin. Ini teh loh. Teh ya? Iya, teh, belum ya. kopi. Nanti abis ini kopi kita coba. Ya. Siap. Kita pinggirkan dulu. Siap. Oke. Ini pun sebenarnya kotak cerutu aslinya. Saya dapat dari orang tua saya nih. Oh iya. Ya. Ini pria kretek. Iya, pria kretek. Seharusnya. Seharusnya. Tapi lebih memilih jalur ini gitu ya. Itu menarik loh. Itu nanti kita ngobrol Iya, lagi. episode lain ya. Siap. Oke. Ini Uncle, jadi seperti yang kemarin itu saya ceritakan juga. Saya gini aja. 78 kartu dan setiap kartunya ini memiliki storytelling yang berbeda-beda. Nah, pertanyaan yang akan ditanyakan itu akan, saya ambil ya biar kelihatan ke kamera ya beberapa. Pertanyaan yang akan nanti ditanyakan itu akan dicocokkan dengan kartu yang akan dipilih oleh orang itu tadi. Seperti itu. Nah, jadi 78 kartu tadi itu akan kita artikan dengan menceritakan dulu cerita kartu ini apa. Terus kita mencoba mencari tahu kesesuaiannya apa. Terus kita akan ceritakan apa yang seharusnya orang ini harus lakukan. Berdasarkan kartu yang keluar ya? Yes. Dan sebenarnya ini adalah cara lama saat orang-orang terdahulu itu tuh mereka harus mencari jawaban tentang hidup. Tapi untuk orang-orang yang agamanya monoteis ya, yang percaya sama Tuhan, Tuhan satu itu, kitab suci ditaruh di sini. Kalau Muslim kita sholat dulu, setelahnya berdoa, meminta petunjuk, terus dibuka halaman yang mana saja. Nah di situ ada cerita apa, ini yang harus kita sarikan, inilah yang harus kita lakukan. Soalnya mendapatkan sesuatu dari apa yes, yang dari itu tadi. Itu. Get the point. Dan kartu ini pun, ini melakukan hal yang sama itu tadi. Mau tanya apa? Kalau ini Bapak sih tanya perceraian nih, saya yakin nih. Muka-muka pengen tahu nih ya. Oke. Kita acak ya? Ya acak dulu aja. Kita mulai dengan mungkin selebritis ya. Karena hal yang paling diminati oleh netizen biasanya adalah sesuatu cerita tentang selebritis kan. Ya, betul. Public figure. Yes. Ya. Ada yang sempat diberitakan oleh Denny tahun lalu ya. Iya. Nah, tahun ini tentang Ammar Zauni deh kita bilang. Iya. Sama Aris Bella deh. Kalau itu nggak usah pakai kartu, Uncle. Ada drama lagi nggak? Kalau saya kira iya selesai ya. Sudah. Kalau ini nggak usah pakai kartu lagi. Loh, iya kalau yang itu itu sudah seterang. Oke. Tapi gini, yang menarik adalah malah bukan di situ. Kita bebas. Yang menarik adalah saya kemarin itu ramalkan bahwa gini Uncle, ada satu pihak. Saat saya katakan satu pihak ini bisa person, bisa sekumpulan. Ya. Oke. Yang mereka ini sebenarnya memiliki list daftar hitam selebriti ini dosanya apa aja. Dan mereka ini memiliki satu akurasi data yang kuat sehingga mereka bisa merilis hal itu kapan saja. Anytime. Dan saat itu dirilis, impact yang diharapkan itu akan satu bisa menutupi berita yang seharusnya ditutupi atau membuat sebuah riak di dalam pergosipan di tanah air atau apapun juga. Contoh, saya kemarin juga lihat dari kartu bahwa penangkapan Saiful Jamil itu sepertinya adalah sebuah intel yang nggak tepat. Jadi ada dugaan saat itu diberitahukan, terus kemudian itu dilakukan, harapannya kan dapat, Saiful Jamil tertangkap menggunakan narkoba, tapi ternyata tidak. Nah orang ini kayaknya itu yang menyuplai hal-hal yang seperti itu, saya duga. Tidak secara langsung bekerja sama ya dengan aparat tapi bisa saja dia anonymous tip, telepon, ngasih tahu, coba cek ke sini, dan dilakukan. Nah orang inilah yang kalau menurut saya itu akhirnya bisa mendapatkan pesanan, munculin dong. Sama seperti wali kota Medan, yang kali ini berita tentang dugaan perselingkuhannya sedang santer. Dan kita nggak mungkin nggak melepaskan itu dari perpolitikan. Betul. Apalagi di masa sekarang ini. Dan itu saya katakan, orang itu ada. Itu yang seharusnya diwaspadai. Bahwa orang ini sebenarnya tahu, tapi dia ini bisa menahan berita ini untuk tidak dikeluarkan sekarang, dikeluarkan di momen yang
tepat. Banyak orang nih. Kalau saya kira nggak banyak. Nggak banyak. Ini hanya sekumpulan orang, Uncle. Tapi mereka ini sangat powerful dan tahu nih. Megang kartu turf lah Yes, ya, dalam tanda kutip. dosa-dosanya bahkan aktor, aktris atau siapapun yang ini terlihat di depan kamera, mungkin dia ini baik-baik saja dengan image-nya. Nah ini yang malah kalau saya kira harus diwaspadai. Dan untuk artis-artis, aktor di sana, ini saya berbicara kepada Anda, untuk apapun itu, hentikan sekarang juga sebelum nanti dia masuk di dalam rencana untuk di-expose. Reminder tadi. ya, reminder Iya. untuk ini. Akan di-expose itu tadi. Ya kita namanya manusia yang kali ya. Bisa saja kan di masa lalu berbuat sebuah kesalahan, dan kalau itu ternyata Dan nanti... mungkin dipikir udah lewat kali ya. Iya, ada yang sudah lewat, ada yang sampai sekarang mereka masih tetap melakukan. Itu ironisnya. Tapi itu yang kalau saya katakan. Nah, sekarang kita kembali ke perceraian tadi. Kalau kemarin saya lihat ada itu, nah kita coba. Uncle ya, ambil satu kartu. Nanti saya coba jelaskan. The Ten of Cups. Perceraian akan menimpa kepada satu public figure yang orang ini melihatnya dia ini sudah memiliki segalanya. The one who has everything ini punya karir, punya kehormatan, punya kesuksesan, tapi ternyata harus mengalami sebuah perceraian. Iya. Ini akan terjadi. How come? Kalau saya kira ini adalah tadi itu, satu dosa di masa lalu dikorek, padahal ini sebenarnya mungkin sudah selesai, tapi terus kemudian karena sekarang ini kan ada penghakiman netizen ya, Uncle ya, dan itu kan mungkin satu down payment dari azab, azab sang kuasa. Demen istilahnya, down payment dari azab. Sebelum dapat yang beneran Iya, yang beneran itu dulu. Karena itu pedih sekali loh. Iya. Ini yang kalau saya kira harus diwaspadai dan ya hati-hati. Hati-hatinya lebih kepada untuk tidak membuat orang-orang ini yang punya satu power ini untuk marah. Karena kalau mereka marah hal seperti ini tadi, saya lebih fokusnya itu kepada orang yang mengungkap ini loh, Uncle. Ini yang sebenarnya kalau saya kira sinister ya. Dia tuh evil sebenarnya. Kalau memang mau mengungkap tujuannya untuk sesuatu yang baik, fine. Tapi ini memang memiliki tujuan yang lain. Kayak the right moment ya, menurutnya. Right for them itu right moment. Tapi kan kalau saya kira kan mereka nggak memperkirakan juga collateral damage yang akan terjadi gitu. Misalkan dengan tiba-tiba orang ini tadi citranya hancur, perusahaannya jadi collapse, orang-orangnya jadi kan kalau sekarang ini, Uncle. Orang itu kayak kemarin tuh saya ada seorang digital marketer tahun lalu itu ketahuan dia ini poligami. Orang ini nggak nanya dulu istrinya setuju atau enggak, langsung udah kita tinggalin aja produknya, kita kasih rating buruk. Itu kan cancel fenomena itu sesuatu yang kalau saya kira brutal sih. Itu Uncle. Oke, ini kartunya ya tadi ya. Ini kartunya. Karena kan tadi ditanyakan perceraian, terus kemudian Ten of Cups ini adalah orang yang, ini kalau orang bilang itu fulfill, sudah semua dalam hidup tuh mereka sudah dapatkan. Udah happy deh semuanya. Sudah, perasaan sudah dapat semua. Nah, still ini tadi, itu Uncle. Oke, ini perceraian ya? Perceraian. Perekonomian Indonesia. Perekonomian, Uncle. Kalau gue tanya perekonomian gue kan nggak. Ini saya dulu deh. Devil. The devil. Oke. Kalau boleh saya artikan, jadi gini. Devil ini kalau dari kartu di sini, devil ini dulunya ini adalah angel. Tapi angel ini dia itu refuse, menolak untuk mengakui bahwa Adam ini itu orang pertama. Build better than him. Malaikat sudah diciptakan saat Tuhan menciptakan Adam. Malaikat yang satu ini dia itu membangkang saat diminta untuk mengakui bahwa ini lebih baik daripada mereka. Nah, akhirnya dia di cash out, jadilah si devil. Ada dalam satu agama bilang dia Lucifer, ada dalam ini dia devil, Satan dan sebagainya. Nah, apa sih yang dilakukan devil? Devil ini sebenarnya kalau orang bilang melakukan sesuatu yang masa segitu aja kok harus dihukum seperti itu. Tapi apa ya kalau kita bilang itu kesombongan, itu satu hal yang seharusnya tidak terjadi.
Dan dia ini akhirnya berniat untuk, kan setelah itu dia bilang, oke, kalau memang dia lebih baik daripada gue, kasih ya gue waktu untuk membuktikan itu tadi. Nah, seharusnya perekonomian Indonesia ini akan menjadi baik. Tapi harus diwaspadai orang-orang tertentu yang memang mereka ingin sengaja membuat perekonomian ini itu tidak baik, agar yang untung itu ya cuman dia sendiri. Itu. Dan ini adalah orang yang kalau saya kira bisa saja datang dari luar. Atau orang Indonesia yang terus kemudian dia ini dipengaruhi oleh agenda luar negeri. Kalau secara perekonomian, Uncle, saya katakan kebangkitan pun itu tadi adalah karena biasanya, yaitu dari siklus ya, Uncle ya. Kita kan sudah mengalami 2013-14 itu, kita di angka jam itu kalau perekonomian jam 12, Uncle. Terus kemudian mulai menurun tuh. Sampai akhirnya orang mengira jam 6 itu, paling bawahnya di putaran roda itu sekitar tahun 2018-19 dan 2020-21 supposed to be kita itu mulai naik. Tapi karena COVID kita jadi stuck di angka 6 ke 7 6 ke 7 ini, terus kita harus mulai menanjak pelan-pelan. Tapi kebangkitan itu terjadi, Uncle. Jadi kalau ditanya apakah akan membaik, akan yes, way better than sebelumnya, tapi belum mencapai maksimalnya. Maksimalnya itu mungkin di 2025-26 nanti. Tapi kabar baiknya adalah kalau Venirus bilang ini saatnya beli itu tadi, karena besok harga naik. Kesempatannya tuh sekarang gitu. Iya. Kita ingat iklan-iklannya beliau ya. Benar. Gitu. Ingat benar. Oke. Kita udah ke perekonomian, kita ke sepak bola kali ya. Sepak bola. Menarik kan? Boleh. Prediksi timnas Indonesia di Piala Asia 2024. Oke. Nah, aku mau ini aja deh. The Star. Hihi. Tangannya ngambil dong. Ada sebuah, bentar, dulu waktu kita di TV dulu yang masih itu kalau nggak salah ngambil kartu ini ya, lupa, nanti kita lihat ya. Jadi bentar, aku ada rekaman nih. The Star ini tuh ada sebuah cerita di mana seorang finalis Asia's Next Top Model yang dia itu saat syuting di Singapura, mereka ini strolling around the city itu, terus kemudian datang ke peramal. Terus dia dapat kartu ini, terus kemudian dia bilang, oh, you nanti akan jadi juara gitu. Ya dia cuman bercanda aja, kartunya di-keep sama dia. Jadi kenyataan. Nah, The Star ini adalah kartu di mana bintang bersinar terang dan kita menuju ke arah yang tepat. Kalau dulu tuh kan bintang ini dipergunakan sebagai kompas, Uncle. Sekarang kan GPS nih. Betul. Uncle tadi mau ke sini takut macet, oke gue naik MRT, ya kan? Lihat GPS dulu dong. Jadi gue mensiasati ya. Yes, dulu orang itu melihat lintang, bintang itu untuk tahu ini arahnya tepat atau tidak. Nah, The Star ini memiliki sebuah message di mana arahnya sudah tepat, menuju ke sana, dan sesuatu yang baik akan terjadi. Tapi ingat, akan, belum terjadi. Nah, matter of iya atau tidaknya itu tergantung dari diri kita yang ini digambarkan kan tanpa pakaian di sini. Kita itu tulus, jangan mengenakan atribut apapun. Apa yang akan kita perjuangkan harus kita perjuangkan dengan semaksimal mungkin. Jadi ini yang harus mendasari. Dan atribut itu artinya kita harus melepaskan semuanya. Termasuk satu, berjuang, dan kita harus memenangkan itu. Makanya kemarin agak disesalkan saat, loh ketahuan lagi TC makan mie instan, nah itu yang sesuatu yang gitu disayangkan. Jadi kalau saya kira kembali lagi, ada dong yang benar. Kembali lagi ke bahwa mental juara itu sebenarnya akan muncul bukan saat mereka juara, tapi way before, sebelum akhirnya mereka itu dibuktikan menjadi juara. Terbukti. Yes. Kalau mentalnya diasah terus ya jadi. Betul. Kalau enggak ya enggak gitu kan. Iya, itu seperti itu. Itu tadi bersih tanpa busana dan lain-lain. Iya, tapi ini saya kira suatu hal yang baik. Bahkan lebih baik dari perekonomian Indonesia. Kalau menang kan lebih baik lagi. Oh iya, kita aja, udah kita aja. Iya, seperti itu. Nah, tapi kan kembali lagi, Uncle. Saat menang sudah baik, tapi mempertahankan kemenangan is another story gitu. Ada satu pertanyaan lagi titipan dari pemirsa barusan saya tahu tentang bencana alam di Indonesia. Yes. Nah, coba diambil, Uncle. Saya kemarin katakan bahwa bencana alam Indonesia itu langganannya cuma dua. Satu, sesuatu yang disebutkan sebabkan gempa. Kedua itu hidrometeorologi, betul. Jadi sesuatu yang ada hubungannya sama air. Udah, karena ya kita negara kepulauan, negara kita yang luasnya itu seluas benua Eropa,
Tapi ingat bahwa sebagian besarnya ini air sebenarnya. Nah, The Hermit. Urutan bencana di Indonesia ini akan mengikuti urutan bencana yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita katakan bahwa ini kan seorang pertapa tua yang didatangi orang untuk menanyakan sesuatu, yang ditanyai jawaban saat orang itu bertanya tentang yang mereka tidak ketahui. Ya, yang tidak pernah lewat. Nah, artinya bahwa gunung yang kemarin itu dikira akan meletus, nggak jadi, ini meletusnya akan di tahun ini. Dan ini akan jadi sesuatu yang juga tercatat di sejarah. Wow. Jadi akan terjadi satu letusan gunung sangat besar, tercatat dalam sejarah. Tapi karena kita sudah mengetahui ini, maka korban jiwa ini sangat bisa diminimalis, bahkan bisa sebenarnya tidak ada sama sekali. Saya punya harapan itu. Tapi yes, bahwa bencana alam yang terbesar itu lebih ke gunung meletus itu. Kalau yang disebabkan oleh tsunami dan sebagainya, sepertinya akan lebih bisa diantisipasi. Apalagi kalau seperti gempa dan banjir, itu juga akan mungkin menimbulkan korban jiwa, tetapi lebih kepada orang-orang yang seharusnya mereka ini sudah mengetahui, Uncle. Jadi kayak kalaupun ternyata mereka ini tertimpa itu, loh kok mereka masih tetap misalkan tinggal di lereng gunung, mereka tetap tinggal di tempat-tempat yang memang rawan oleh bencana itu tadi, yang sebenarnya bisa dihindari saat mereka ini migrasi dari tempat itu tadi. Iya. Kalau dia tahu, dia di preventif hasil migrasi. Yes, iya, karena Indonesia sangat luas. Please, pindahlah gitu. Karena ya itu tadi, kadang-kadang bencana ini terjadi karena tadi kesombongan kita sendiri. Karena kita merasa bahwa kita lebih baik gitu. Itu, Uncle. Satu lagi deh. Boleh, program gue Alvin in Love. Dengerin dong program kita Alvin in Love. Coba kita lihat ya. Wheel of Fortune. Usaha kan boleh dong. Iya. Wheel of Fortune ini sebuah roda keberuntungan. Ya, seperti arti dalam bahasa Indonesianya ya. Artinya kita harus mengetahui bahwa dalam pekerjaan dan bisnis, it will not always be cuan dan cuan. Bahwa dalam bisnis itu yang penting adalah roda berputar. Jadi kalau istilahnya ini di TV ya, udahlah jangan urusin rating lah. Kalau kita melakukan sesuatu itu dengan baik, ini pasti akan orang itu nonton. Tuh semua dengar itu. Woi, muka lo pada. Jadi Wheel of Fortune gini, Uncle. Kalau saya melihatnya itu sebagai sebuah pengingat kepada kita semua bahwa kita ini kadang-kadang merasa bahwa, oh kalau nggak ada duitnya, gue nggak mau lakukan. Nah padahal apakah kita hidup ini cari duit? Nggak semelulu itu doang. Yes, iya, ada hal yang lain. Tapi basically sebenarnya adalah, ya sudah, keep on moving, keep on going. Kayak pikiran gue gini, Den. Kalau lu kerja yang terbaik, yang terbagus yang bisa lu lakukan, dan terus berikhtiar, nggak mungkin nggak dapat sesuatu hasil gitu. Kata kunci yang terus berikhtiar itu, karena roda ini harus diputar. Agar mendapatkan fortunate, kita harus selalu putar rodanya itu tadi. Karena itu tadi akan ada di bawah, akan ada di atas, dan elemen alam ini akan selalu menyertai kita. It's okay, bawah atas kan terus mutar. Iya betul. Gantian terus kan. Perkaranya kadang-kadang saat kita itu in the business in industry, kita tuh kan bilang, oh udah kelamaan nih, nggak untung lagi, ini mungkin saatnya harus dirubah. Atau mungkin kayak misalkan, mungkin udah ganti deh. Iya, ganti yang lebih muda. Iya, atau padahal nggak selalu harus seperti itu. Semuanya tentang masa yang berputar, semuanya tentang pergantian yang memang kita itu mungkin saja nggak harus lakukan, asalkan ini bisa terus dijalankan. Value. Ikhtiar tadi, yes. Jadi value kan. Betul, gitu. Value itu artinya nggak selalu uang. Iya. Kan? Gitu. Dan terima kasih banyak. Udah datang sini seneng banget. Gue mau minum yang kaca minum deh. Kalau dari Darko sama gini nih. Oke, gue mau ngasih sesuatu buat lo. Ini buat yang di rumah. Waduh, terima kasih. Ya, buat yang di rumah, buat anak, buat istri. Siap. Karena bapaknya udah hadir di sini. Terima kasih. Ya, udah nyenengin kita dengan pencerahan bahwa ramalan tuh nggak ada. Yes. Keren banget. Dan pesan terakhir ya, cara terbaik untuk meramal itu adalah dengan menciptakan ramalan itu, mewujudkannya. The best way to predict the future is by creating it. Dengan membuat masa depan itu tadi. Oke. Jadi jangan hanya percaya ramalan, tapi start doing itu tadi, your prediction. Iya.
Karena arahnya ke situ nanti kan, Yes, pelan-pelan. iya. Tak. Betul. Mantep, weh. Thank you, man. Sama-sama. Oke, terima kasih banyak. Sukses buat Darko. Amin. Jangan lupa like, subscribe, and share YouTube kita dan YouTube Denny juga. Sampai jumpa.